Perjanjian New York atau Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea merupakan kesepakatan penting yang menentukan masa depan Papua bagian Barat, Irian Barat. Perjanjian ini mengatur transisi kekuasaan dari Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum akhirnya wilayah tersebut diserahkan kepada Indonesia. Selain pengaturan administratif, dokumen ini juga memuat ketentuan mengenai proses politik yang harus ditempuh, termasuk pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPRA). Perundingan antara Indonesia dan Belanda berlangsung di markas besar PBB, New York, dengan fasilitasi pemerintah Amerika Serikat. Setelah melalui pembahasan yang panjang, kesepakatan berhasil dicapai dan ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Dalam penandatanganan tersebut, Indonesia diwakili oleh Subandrio, sementara Belanda diwakili oleh J. H. van Rojen dan C. Schurman. Perjanjian yang dihasilkan kemudian dibawa ke Majelis Umum PBB, yang selanjutnya menerbitkan Resolusi 1752 sebagai dasar pembentukan otoritas sementara PBB di Papua Barat. Meski menekankan bahwa kepentingan rakyat Papua harus menjadi prioritas, sejumlah analisis menunjukkan bahwa keputusan tersebut juga dipengaruhi dinamika geopolitik Perang Dingin. Dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1962 menyebut perjanjian ini sebagai kemenangan hampir total bagi Indonesia. Di sisi lain, sebagian biro di pemerintahan Amerika Serikat mengkhawatirkan bahwa perubahan kekuasaan hanya menggantikan kolonialisme Belanda dengan bentuk baru. Namun pemerintahan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy tetap mendorong Belanda berunding karena melihat stabilitas Indonesia sebagai kunci mencegah pengaruh komunis di kawasan. Persoalan mengenai status Papua Barat tidak muncul secara tiba-tiba. Pada masa sebelum Perang Dunia II, wilayah ini sempat dipertimbangkan sebagai tempat pemukiman baru bagi kelompok Indo, masyarakat keturunan campuran Eropa dan pribumi, sebagai solusi atas meningkatnya pengangguran di Jawa. Meski tidak pernah terwujud, gagasan kolonisasi tetap hidup di kalangan kelompok nasionalis Belanda, seperti Vaderlandse Club dan Partai Nazi Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, isu Papua kembali mengemuka dalam berbagai perundingan. Pada konferensi Meja Bundar KMB 1949, Belanda tetap bersikeras mempertahankan Papua dengan alasan bahwa penduduk Papua harus diberi kesempatan menentukan nasib sendiri setelah dianggap siap. Indonesia menolak pandangan tersebut karena menilai Papua adalah bagian sah dari wilayah bekas Hindia Belanda. Persoalan mengenai status Papua Barat tidak muncul secara tiba-tiba. Pada masa sebelum Perang Dunia II, wilayah ini sempat dipertimbangkan sebagai tempat pemukiman baru bagi kelompok Indo, masyarakat keturunan campuran Eropa dan pribumi, sebagai solusi atas meningkatnya pengangguran di Jawa. Meski tidak pernah terwujud, gagasan kolonisasi tetap hidup di kalangan kelompok nasionalis Belanda, seperti Vaderlandse Club dan Partai Nazi Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, isu Papua kembali mengemuka dalam berbagai perundingan. Pada konferensi Meja Bundar KMB 1949, Belanda tetap bersikeras mempertahankan Papua dengan alasan bahwa penduduk Papua harus diberi kesempatan menentukan nasib sendiri setelah dianggap siap. Indonesia menolak pandangan tersebut karena menilai Papua adalah bagian sah dari wilayah bekas Hindia Belanda. Sepanjang awal 1950-an, perdebatan diplomatik terus berlangsung di PBB. Indonesia mendapat dukungan kuat dari negara-negara Asia Afrika, tetapi negara-negara Barat menolak resolusi yang mendesak Belanda untuk berunding. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Belanda memasukkan Papua Barat sebagai bagian resmi kerajaan Belanda pada 1956 dan membatasi aktivitas politik pro-Indonesia di wilayah tersebut.
Situasi semakin memanas hingga hubungan diplomatik Indonesia-Belanda diputus total pada 1960, disertai aksi massa dan pengambil alihan aset Belanda. Ketegangan inilah yang kemudian memicu kekhawatiran Amerika Serikat bahwa Indonesia dapat semakin mendekat ke Uni Soviet, sehingga Washington mendorong percepatan penyelesaian konflik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam perundingan yang dimediasi diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, Belanda dipimpin oleh Jan Herman van Rooyen, sementara Indonesia dipimpin Menteri Luar Negeri Subandrio. Delegasi Indonesia juga melibatkan tokoh nasional dan sejumlah wakil Papua seperti J. Adimara, Albert Karubui, Fritz Kirihio, dan Silas Papare. Hasilnya adalah Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, yang memuat ketentuan utama. Pertama, penyerahan administrasi Papua Barat dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTA. Kedua, masa transisi di bawah UNTA sebelum penyerahan kepada Indonesia. Ketiga, kewajiban Indonesia menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, untuk menentukan status akhir wilayah. UNTA memegang kendali pemerintahan sejak Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, sebelum menyerahkan administrasi kepada Indonesia. UNTA dipimpin pejabat PBB dengan persetujuan Indonesia dan Belanda, dan berperan sebagai otoritas administratif sekaligus pengawas transisi. 6 tahun kemudian, pada 1969, Indonesia melaksanakan PEPRA sesuai amanat perjanjian. Penentuan pendapat rakyat PEPRA 1969 merupakan tahap akhir dari proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian New York tahun 1962. PEPRA dirancang sebagai mekanisme politik untuk menentukan apakah Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memilih berdiri sebagai negara merdeka. Untuk menjamin legitimasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan misi khusus yang dikenal sebagai UN Mission to West Irian, UNRWP, guna mengawasi, memberi laporan, dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan perjanjian. Berbeda dengan referendum berbasis prinsip satu orang satu suara, pemerintah Indonesia menerapkan sistem musyawarah perwakilan. Sebanyak 1026 tokoh adat, pemuka masyarakat, dan perwakilan daerah dipilih untuk mewakili berbagai wilayah di Papua. Pemerintah beralasan bahwa pendekatan ini dipilih karena kondisi geografis Papua yang sangat luas dan sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi pada masa itu, serta tradisi pengambilan keputusan melalui musyawarah yang hidup dalam masyarakat adat Papua. Proses musyawarah berlangsung bertahap dari Juni hingga Agustus 1969 di 8 kota besar, antara lain Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, dan Jayapura. Setiap forum diisi dengan penyampaian pandangan, konsultasi dengan tokoh masyarakat, hingga pemungutan pendapat oleh para wakil. Pada akhirnya, seluruh perwakilan menyatakan memilih tetap bersama Indonesia. Hasil PEPRA kemudian disampaikan kepada Majelis Umum PBB. Meskipun sejumlah negara mengajukan kritik dan catatan mengenai metode pelaksanaannya, Majelis Umum PBB tetap menerima hasil tersebut melalui resolusi 2504 pada Desember 1969. Sejak saat itu, Papua Barat diakui secara internasional sebagai bagian sah dari Republik Indonesia. Namun PEPRA tidak berhenti sebagai peristiwa historis semata. Ia tetap menjadi bagian penting dari diskursus politik, sejarah, dan identitas Papua hingga hari ini.
Bagi sebagian pihak, PEPRA dipandang sebagai proses legal yang menandai integrasi formal. Bagi pihak lain, ia menjadi titik awal perdebatan tentang representasi, keadilan politik, dan aspirasi masyarakat Papua. Berbagai kajian, penelitian akademis, serta dialog lintas kelompok terus dilakukan untuk memahami dinamika tersebut secara lebih komprehensif. Dengan demikian, PEPRA bukan hanya penanda sebuah keputusan politik, tetapi juga ruang refleksi bagi bangsa Indonesia dalam memahami perjalanan, tantangan, dan harapan masyarakat Papua dari masa ke masa. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPRA pada tahun 1969 menjadi titik penting dalam sejarah politik Papua. Setelah PEPRA menghasilkan keputusan untuk tetap bergabung dengan Indonesia, yang kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB, berbagai perubahan politik, sosial, dan keamanan mulai terjadi di wilayah tersebut. Meski secara formal status Papua telah ditetapkan, dampak pasca PEPRA meninggalkan jejak panjang yang terus memengaruhi dinamika Papua hingga hari ini. Setelah PEPRA disahkan, Papua secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai membentuk struktur pemerintahan daerah, menempatkan administrasi sipil, serta membangun jaringan birokrasi yang menyesuaikan dengan sistem nasional. Integrasi ini juga diikuti dengan penyesuaian hukum, sistem pendidikan, dan tata kelola daerah. Meskipun hasil PEPRA diakui secara internasional, sebagian masyarakat Papua menilai proses tersebut tidak mewakili kehendak rakyat secara bebas. Kritik terutama diarahkan pada sistem musyawarah perwakilan yang menggantikan prinsip satu orang satu suara. Ketidakpuasan inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan perlawanan, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menganggap PEPRA tidak sah dan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ketegangan politik memunculkan respons keamanan dari negara. Kehadiran militer meningkat, terutama di wilayah yang dianggap rawan pemberontakan. Penanganan keamanan yang ketat seringkali menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat. Dalam beberapa dekade berikutnya, isu pelanggaran HAM menjadi salah satu dampak paling menonjol pasca PEPRA dan menjadi sorotan nasional maupun internasional. Pasca integrasi, pemerintah mendorong program transmigrasi nasional untuk mempercepat pembangunan di Papua. Program ini membawa masuk banyak penduduk dari berbagai daerah di Indonesia. Arus migrasi tersebut mengubah struktur demografis Papua, memunculkan dinamika sosial baru, dan memengaruhi pola ekonomi, kependudukan, serta hubungan antara pendatang dan penduduk asli. Dalam upaya mempercepat integrasi, pemerintah menginvestasikan berbagai program pembangunan. Jalan, pelabuhan, bandara, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Di sisi lain, sektor pertambangan dan sumber daya alam, seperti operasional Freeport di Timika, menjadi kekuatan ekonomi besar. Namun pembangunan tidak selalu merata, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari kekayaan alam daerahnya. Dinamika pasca PEPRA turut membentuk identitas politik masyarakat Papua. Munculnya gerakan kultural dan solidaritas lokal memperlihatkan bahwa isu Papua bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga identitas, sejarah, dan martabat. Diskusi mengenai otonomi, hak-hak masyarakat adat, dan rekonsiliasi menjadi bagian dari perjalanan Papua sejak awal integrasi. Sebagai respons terhadap berbagai tuntutan dan dinamika sosial, pemerintah Indonesia akhirnya menerapkan otonomi khusus bagi Papua pada tahun 2001. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, serta dana pembangunan yang jauh lebih besar. Meski demikian, implementasi Otsus masih memicu perdebatan terkait efektivitas dan pemerataan manfaatnya. Dengan demikian, dampak pasca PEPRA tidak hanya berhenti pada perubahan status politik,
tetapi menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua. Dari integrasi administratif, konflik politik, dinamika keamanan, hingga pembangunan dan perubahan sosial, semuanya membentuk kompleksitas Papua modern. Hingga kini, warisan Pepera masih menjadi bagian penting dalam dialog mengenai masa depan Papua, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.